Pada saat tengah malam, perempuan itu tertidur dari tidurnya. Karena dia mendengar ada ketukan pintu. Dia mengira ketukan itu adalah berasal dari suaminya. Dan dia pun pergi menuju ke arah pintu. Tetapi pintunya sudah terbuka. Perempuan itu terus memanggil-manggil suaminya. Dan dia pun seperti ketakutan. Si perempuan itu rasa takutnya semakin menjadi setelah melihat pintu pagarnya sudah terbuka. Dan perempuan itu pun terus memanggil-manggil suaminya. Dia pikir suaminya bercanda. Setelah perempuan itu nyampe keluar, dia melihat sosok yang menyeramkan. Dia langsung berteriak masuk lagi ke dalam rumah. Dan perempuan itu terus berteriak-teriak sambil masuk lagi ke dalam rumah. Si abang bakso ini lagi berteriak-teriak memanggil seorang perempuan di sekitar pemakaman. Hansip yang lagi berkeliling ke arah situ, dia heran melihat si abang bakso lagi berteriak-teriak memanggil seorang perempuan di dekat makam. Lalu si abang bakso menceritakan ada seorang perempuan yang memesan bakso masuknya ke dalam rumah ini. Hansip pun menjawab di sini tidak ada perumahan, di sini adalah area pemakaman. Abang bakso tidak percaya kalau itu adalah pemakaman. Dan pas abang bakso melihat ke sebelah kanan, ternyata itu adalah area pemakaman. Langsung dia berlari. Si abang bakso langsung mendorong roda baksonya. Hansi pun ikut mendorong tetapi berlawanan arah. Akhirnya dia saling dorong-dorongan. Seorang gadis yang berseragam sekolah lagi duduk menunggu bis di halte. Tidak jauh dari halte ada seorang kakek yang lagi duduk di trotoar. Dan ada seorang perempuan yang duduk di sebelah si gadis yang berseragam itu. Dari kejauhan, bis yang ditunggu sudah datang. Pada saat kedua cewek itu siap-siap mau naik bis, tiba-tiba si kakek berteriak kesakitan. Dan si cewek yang baju putih pun menolong kakek untuk menaiki bis. Tetapi si kakek itu menolak, dia malah mencengkram kaki si cewek baju putih dengan kencang. Bis pun pergi, si cewek yang baju putih itu ditinggalkan dan dia merasa kesal sama si kakek itu. Di dalam bis, si gadis yang berseragam itu masih duduk di belakang dan tiba-tiba bisnya mati. Ternyata bisnya tabrakan. Air mengalir, tetapi air itu mengalir bercampur dengan darah. Ternyata itu aliran air dari jenazah yang dimandikan keluarganya. Dan jenazah sudah kaku. Sekujur tubuhnya pun dipenuhi luka yang mengerikan. Dan mukanya pun rusak. Dan malam pun tiba. Di rumah, para kerabat dan keluarga lagi mendoakan jenazah sebelum dikuburkan. Suaminya terlihat sangat sedih, dia sambil berdoa mendoakan istrinya yang telah tiada. Saat itu hujan pun turun deras. Di dapur, dua tetangga yang lagi ngegosip. Mereka berdua lagi membahas tentang jenazah yang meninggal mendadak. Pada saat mereka asik bergosip, datanglah sesosok hitam yang mengagetkan mereka. Mereka pun berteriak, ternyata itu adalah kucing. Pada suatu malam, seorang supir ojol tidak mempunyai firasat apapun. Dia menerima orderan dari aplikasi ojol. Dia sangat semangat sekali menerima orderan itu. Hingga pas tengah malam dia mendapat orderan untuk mengantarkan makanan. Dan sopir ojol pun memastikan dia menelpon pemesan martabak itu. Ternyata ada yang memesan martabak itu. Tanpa curiga, dia langsung menemui tukang martabak. Dan sopir ojol pun memesan kue martabak itu. Setelah selesai, akhirnya martabak siap diantar ke pemesannya. Dan sopir ojol pun langsung meluncur ke rumah pemesan. Sopir ojol ini terus memanggil-manggil si pemesan kue martabak itu, tetapi tidak ada jawaban sedikit pun. Dan tiba-tiba ada seorang warga yang menghampiri lalu bertanya mencari siapa. Lalu si supir ojol itu menjawab mencari penghuni rumah ini yang bernama Hendy. Dan warga itu mengajak si sopir ojol itu masuk supaya ngobrolnya lebih jelas. Warga itu menerangkan kalau Hendy itu adalah anaknya yang baru meninggal seminggu yang lalu.